Bukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi. Kalau ini nggak bisa. Baik, selamat datang teman-teman, sahabat-sahabat semua di acara Talk Show Kasakti pada malam ini. Pada malam ini, lagi-lagi kita membahas alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia yang sudah berkembang, bercahaya di tempatnya masing-masing, dan menjadi sebuah impian kita semua bisa menghafal Al-Quran, termasuk diri saya sendiri dan juga anak dan istri saya. Karena tentu kita semua tahu keutamaannya begitu banyak, begitu besar, begitu luas ketika kita bisa menjadi penghafal Al-Quran. Syukur-syukur bisa menghafal Al-Quran 30 juz, ya. Itu impian kita, impian semua umat Islam. Sangat diharapkan, sangat didorong, sangat ditekankan, sangat dianjurkan bisa menghafal Al-Quran. Pada kesempatan malam ini, Talkshow Kasakti akan membahas menjadi penghafal Al-Quran oleh Umi Widya Amata, seorang mubalik internasional yang sering memberikan ilmu-ilmu, materi-materi, sharing-sharing, kajian-kajian tentang rahasia sukses menghafal Al-Quran. Sebelum kita lanjut ngobrol sama Umi Widya, buat teman-teman yang mau bertanya kepada Umi Widya, silakan sebutkan nama dan asal kabupaten atau kotanya, kemudian ditulis di chat. Nanti saya bacakan bersama-sama. Dan acara ini juga live on YouTube, dibantu sama Ustadz Lino. Kalau merasa, waduh, Zoom meeting-nya Suara Kasakti. Oke, udah. Linknya, link buat YouTube-nya. Silakan kalau mau bertanya atau mau ngomong hadir tuh kayak Amirul Bahri dan Ahmad Fahri itu juga boleh. Assalamualaikum Umi Widya Amata, apa kabar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Coach Sakti. Tinggal di mana Umi Widya? Saat ini saya domisili di Padang, Sumatera Barat, Coach. Oh, orang Awa di Padang, Sumatera Barat. Baik, mungkin bisa cerita Umi Widya Amata bagaimana sejarahnya, perjalanannya, hingga menjadi seorang mubalik internasional, punya peserta atau jamaah yang dari luar Indonesia, dan sering ngasih sharing-sharing rahasia sukses menghafal Al-Quran. Dan secara garis besar, bagaimana ceritanya bisa menjadi penghafal Al-Quran versi Umi Widya Amata. Silakan. Oke, dimulai dari ini ya. Dari awalnya kenapa sampai saya menjadi mubalik internasional. Jadi perjalanannya itu bermula dari saat saya mulai mengkaji Islam terkait dengan pemahaman-pemahaman Islam. Itu alhamdulillah sejak usia balik gitu ya, usia balik mulai berpikir gitu, kita tuh asalnya dari mana, akan kemana, apa tujuan hidup kita gitu kan. Alhamdulillah sejak itu saya mulai terdorong untuk mempelajari Islam dengan serius dan berharap itu bisa menjadi amalan yang bisa bermanfaat di dunia akhirat untuk saya maupun untuk kedua orang tua. Jadi sejak itu saya mempelajari Islam, ya kebetulan alhamdulillah waktu itu sekolah di Madrasah Sanawiyah Kota Solo. Disitulah alhamdulillah saya terus belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran dan hadis, menghafal Al-Quran, dan terus berusaha mempraktekkan apa-apa yang terdiri pelajari. Ketika saya SMA,
saya mendaftar di sekolah umum ya, enggak. Jadi bukan MAN. Saya nggak ngambil, waktu itu ada daftar ke MAN, tapi waktu itu lulus di SMA favorit, yaitu SMA 1 Kota Solo. Dan ketika masuk ke SMA 1 Kota Solo, alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan materi-materi yang sudah saya dapatkan di waktu MTSN. Mempraktekkan isi-isi dari hafalan yang sudah dihafal selama di Sanawiyah dalam bacaan sholat, dan itu kan alhamdulillah menghafalnya langsung pakai arti ya coach. Ya. Nah, jadi alhamdulillah hafalan tadi itu berpengaruh dalam kehidupan. Ditambah lagi di SMA pun kita kan ada belajar agama yang mana dalam agama itu juga ada ayat-ayatnya, bertambah pula lah hafalan-hafalan tadi. Jadi saya memang nggak ada menghafal secara khusus seperti itu, tapi yang mengikuti metode pengajaran dari sekolah itu di waktu sekolah dulu. Dan setiap minggunya, setiap pekannya di SMA itu saya juga ikut kajian liko, itu semacam liko itu ya untuk terus mempelajari Al-Quran gitu, untuk terus mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran bersama teman-teman gitu kan. Nah, ketika sudah kuliah, saya ngambil kuliah juga bukan kuliah agama, tapi saya kuliahnya itu di Kesehatan Masyarakat UNAN, Universitas Andalas. Itu saya pilih karena memang dari kecil saya punya cita-cita kalau nggak jadi guru, kalau nggak jadi dokter. Jadi persepsi itu sudah tertanam dari SD. Kalau nggak jadi guru, karena jadi dokter. Kenapa milih itu? Karena kedua profesi ini memiliki peluang mendapatkan pahala dan kebaikan yang sangat banyak. Tapi karena saya orangnya cukup pelupa, jadi kata orang, kalau jadi dokter nanti kelupaan, gunting nanti di perut orang, jadi mau praktek kayak gitu ya. Ketika saya di SMA, saya mulai menggali potensi diri saya. Saya lihat ternyata saya itu cocok dalam mengajar. Kebetulan saya suka matematik. Jadi teman-teman pada nggak ngerti kan ketika guru menerangkan, tapi setelah saya terangkan, alhamdulillah teman-teman bisa menjadi paham. Nah, di situ saya lihat potensi saya. Oh, saya berarti berbakat mengajar. Maka sebenarnya saya ingin mengambil pendidikan fisika sama pendidikan matematika UNP. Tapi karena orang tua itu, karena udah dari kecil kita udah mau jadi dokter gitu, nyaranin kalau bisa di dunia kesehatan juga lah gitu kan. Yeah. Akhirnya saya pilih, ngikutin orang tua, bakti sama orang tua kan pahalanya besar. Yeah. Akhirnya saya ambillah pilihan pertama itu waktu ujian itu kesehatan masyarakat, pilihan kedua baru pendidikan matematika. Terus itu sempat saya nggak tidur, coach. Oh gitu. Iya, lulus ternyata di kesehatan masyarakat UNAN gitu kan. Saya berpikir, ya Allah, apakah ini jalannya gitu. Padahal saya kan inginnya di pendidikan matematika seperti itu kan. Tapi ya udah, saya yakin sama Allah, ya Allah, apapun pilihanmu itu adalah yang terbaik gitu. Ini saya pilih karena orang tua juga kan, bakti sama orang tua. Jadi alhamdulillah saya ikuti takdir Allah tadi yang telah mentakdirkan saya. Yang telah mentakdirkan saya untuk kuliah di kesehatan masyarakat UNAN. Saya nggak nyangka itu kan, karena itu termasuk pilihan yang favorit juga ya coach ya. Iya betul, Andalas. Kan lulus, padahal saya udah prediksi, maksudnya itu saya sebenarnya udah hitungan kalau bisa lulusnya di matematika UNP gitu. Matematika UNP pada saat itu juga favorit gitu kan. Kalau saya nggak hati-hati ya bisa jadi saya nggak lulus kan gitu. Jadi udah saya ini sih sebenarnya rancang soalnya, tapi ya sebagaimana kita selemah-lemahnya manusia merancang, rancangan Allah itu lebih bagus gitu kan. Nah, akhirnya saya ikhlaskan diri saya, saya belajar di kesehatan masyarakat UNAN. Dan di awal perkuliahan itu saya bertemu dengan kelompok yang memperjuangkan Islam kafah gitu kan, Islam kafah. Di situ saya mempelajari Islam, diskusi tiap rutin, selain juga liko juga dengan kelompok yang lama gitu kan. Nah, jadi saya ikut halakoh dengan kelompok yang baru saya temui itu. Dan di situ saya banyak terbuka pikiran saya tentang bagaimana meraih keimanan itu dengan berpikir gitu kan. Pertanyaan saya itu tentang
tentang kehidupan, tentang apa yang selama ini saya baca dari buku-buku agama itu seolah-olah terjawab gitu. Selama ini kan kita punya neo ketika mempertanyakan agama itu nggak boleh gitu ya. Kayak takut bermasalah imannya gitu. Makanya pertanyaan itu dalam diri sendiri nggak ditanyain sama yang lain gitu. Tapi pas ketemu sama kelompok ini, semua pertanyaan saya itu terjawab tanpa saya harus bertanya banyak juga gitu. Saya baca buku-bukunya, saya ikuti kajiannya, terjawablah jawaban-jawaban tadi. Sehingga akhirnya saya makin mantap bahwa memang dengan akal saya semakin yakin bahwa memang Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, dan harus kita perjuangkan agar dia bisa menjadi solusi atas setiap permasalahan kita dalam kehidupan gitu. Dan itulah saya alhamdulillah rutin juga selain ikut kajian dan juga ikut mengisi kajian gitu Pak secara offline. Jadi itu awalnya, jadi mulailah saya serius ya, selain belajar di UNAN gitu kan, kebetulan jurusannya K3 Kesling, dan juga aktif di organisasi, saya kebetulan pernah menjadi pengurus inti dari PAMI, Pergerakan Angkatan Muda IAKMI Pusat, dan di Sumbar itu pernah jadi PLT Ketua PAMI. Jadi selain aktif di kampus, di bagian HIMA juga saya sebagai bagian dari kajian dan strategi HIMA, Himpunan Mahasiswa. Nah, jadi selain itu saya juga ikut aktif nih di kelompok gitu kan, di kelompok yang berjuang ini, dan terus mempelajarinya dan terus mengajarkannya, karena begitu cara pola dari Rasulullah kan begitu, ketika kita dikasih ya juga ngasih gitu, walaupun satu ayat sampaikan gitu ya Pak. Nah, situ mulai pembelajaran dari saya untuk ya terus menebar kebaikan, menebar apa yang kita pahami gitu Coach. Oke. Apa iki? Apa? Entah lagi. Enggak. Menang. Hah? Di berapa tahun ya? 3 tahun lebih kalau nggak salah itu. Alhamdulillah rancangan selesai, tapi ya terkendala dalam produksi gitu. Modal produksi nggak ini. Makanya kalau ada yang pre-order speaker Quran Aulia Collection yang punya saya, itu agak lama ininya. Agak lama dan agak mahal gitu. Karena memang produksinya sangat terbatas dan dan ininya proses pembuatannya juga cukup lama itu. Karena saya juga agak gaptek, jadi saya serahin sama orang lain untuk menyalin isinya tadi supaya benar-benar tidak berantakan nanti ketika dimasukkan ke dalam speaker. Itu dalam speaker Quran. Kemudian tidak lama kemudian saya bertemu dengan namanya metode Subaca. Jadi pada saat anak saya yang ketiga kalau nggak salah itu ya, waktu itu Zaid usianya masih bayi. Aisyah usianya berapa, 3 tahun kurang waktu itu. Saya bertemu dengan metode Subaca namanya. Metode itu menerapkan keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Dan menghafalnya itu bisa hafal arti kata, arti Al-Quran tadi, kemudian nomor urut ayat itu secara urut acak dan terbalik seperti itu kan. Wah, ini yang saya cari gitu. Saya pengennya hafal Quran, memang kalau bisa hafalnya itu nggak sekedar hafal semua ayat Al-Quran aja gitu, tapi juga hafal artinya. Itu alhamdulillah saya didorong dari kecil sama orang tua. Kalau saya bisa hafal Al-Quran plus artinya, kalau hafal Quran saja ayat bahasa Arabnya kasih uang 1.000 gitu kan. Kalau hafal ayat Al-Quran, kemudian terus artinya dikasih uang 3.000 gitu, jadi double gitu kan. Jadi dari kecil tuh saya udah diainin sama orang tua seperti itu. Alhamdulillah, dan itu dari sampai besar memang inginnya kalau ngafal Quran itu selalu
pakai arti, ditambah lagi pas sekolah MTSN atau SMA ya, ataupun liko ataupun halakoh, saya belajar Al-Quran itu memang dengan artinya seperti itu, menghafalnya langsung dengan artinya. Jadi ketemu metode ini sangat luar biasa, saya sangat senang gitu kan. Akhirnya saya belajar dan alhamdulillah memang terasa ininya dampak dari metode Subaca tadi, yang tadinya saya pelupa, tapi dengan menghafalkan metode dasar Subaca, yaitu menghafal 99 Asmaul Husna lengkap dengan artinya secara urut, acak dan terbalik, itu hanya butuh waktu 1 bulan dalam kesibukan yang luar biasa dalam dakwah, mengurus anak, mengurus rumah gitu kan. Dan ya ikut dalam kajian menghafal Al-Quran, menghafal metode dasar Subaca itu 1 bulan saya bisa hafalkan gitu. Termasuk anak saya itu hafal bentuk apanya Asmaul Husna itu secara acak terbalik gitu kan. Dan terasa setelah saya menghafal itu, ingatan saya itu cukup kuat gitu kan. Dan cukup mudah dalam menerima pelajaran-pelajaran lagi gitu. Jadi sejak itu ya akhirnya saya menjadi marketer dari Subaca ini, bertekad juga untuk agar orang lain juga tahu nih metodenya bagus, ustadznya ini. Cuma memang terkendalanya ustadznya agak ini agak ketat dalam tahsin gitu kan. Tahsinnya karena online kan. Tahsin kalau nggak lulus tahsin maka nggak boleh lanjut hafalan dulu gitu. Coba menghafal Al-Quran dulu. Ternyata memang cepat ya, mudah ya ngafalnya gitu. Tapi kita di stop dulu, tapi harus tamat dulu tahsinnya gitu, tahsin metode Subaca. Jadi itu dia adalah Subaca ini yayasan Subaca internasional. Sejak itu mulai melekat tentang apa namanya ini pembicara internasional itu. Ditambah lagi saya juga ngisi kajian parenting secara online gitu. Itu sejak anak pertama saya mulai belajar tentang dunia parentingan. Setelah belajar itu, sejak belajar itu saya mulai juga men-share-nya menjadi pengelola PAUD dan men-share ilmu-ilmu itu di dunia online. Jadi alhamdulillah kajian saya itu diikuti oleh berbagai orang Indonesia sebenarnya, tapi mereka berdomisili di luar negeri, di Australia, ada yang di Jepang, ada yang di Hong Kong, ada yang di Malaysia, ada yang di Palestina, ada yang di Suriah juga kalau nggak salah. Jadi ya sejak itulah ini melekat menjadi pembicara internasional. Yang saya sendiri sebenarnya nggak ada melabeli diri gitu kan, cuman kan saya bermitra dengan Yayasan Subaca Internasional, dan faktanya memang saya mengisi orang-orang yang ini di luar gitu kan, yang domisilinya di luar gitu, walaupun saya nggak pandai bahasa Inggris, tapi mereka belajar ke saya. Dan itu setelah saya ikut STMI, Sekolah Trainer Motivator Indonesia, dibilang itu berarti sudah menjadi pembicara internasional gitu, walaupun kita tidak mengisi ke negara itu. Baik. Di situ saya mulai pede lagi coach gitu kan. Oh iya, oke. Berarti saya sudah menjadi pembicara internasional gitu. Walaupun sebenarnya saya cukup banyak yang ngejek juga sih coach gitu, pembicara internasional gitu kan. Dan itu ejekan-ejekan itu berpengaruh ke saya gitu, sampai saya ya kan itu bukan saya yang melabeli, saya itu memang bermitra dengan Yayasan Subaca Internasional, tapi ada orang-orang yang ada penyakit hatinya yang seolah-olah saya dibilangnya melompong gitu coach. Saya juga setelah dipanggil ustazah itu juga ada yang beberapa, ya kan saya basic kan agama ya, tapi ada yang memang ini kan ustazah gitu kan. Seolah-olah saya tuh ingin dipanggil ustazah, padahal ustazah itu pun itu orang lain yang manggil saya ustazah kayak gitu. Saya nggak pernah, kalau sama orang terserah apakah mau manggil ustazah, apakah mau manggil Widya gitu, apakah mau manggil kakak, apakah mau manggil Umi gitu. Umi itu pun karena saya sudah punya anak, waktu itu saya bikin rumah tahfiz gitu kan. Waktu itu saya mikir, ya saya segan juga dipanggil ustazah itu ya, kurang-kurang pede juga kan. Tapi kalau ibu-ibu manggil saya ustazah, saya biarin, karena itu kan ini mereka, itulah cara mereka menghormati kita. Saya nggak larang juga kalau orang manggil ustazah, saya nggak larang. Cuman saya berusaha menciptakan, waktu itu kebetulan saya di komplek baru itu ada orang yang nggak suka, kayaknya saya dipanggil ustazah kayak gitu ya. Sudah saya panggil Umi gitu. Itu dan ternyata itu benar kata Ali gitu ya coach.
bagaimanapun orang yang membenci kita gitu, bagaimanapun kita menjelaskan atau berbuat gitu, itu orang pembenci itu tidak akan pernah menyukai kita gitu kan. Begitu orang mencintai, walaupun apapun yang kita jelaskan, apapun yang kita lakukan, dia tidak pernah juga bertanya dan memikirkannya gitu. Ya udah, dia cinta gitu. Makanya saya selalu bilang, saya ingatkan tentang saudara muslim gitu kan. Ingat ya, kalau kita itu sesama muslim itu harus saling mencintai gitu. Dan rasa cinta dan rasa benci itu berbeda. Dengan orang yang membenci. Jadi jangan sampai setan itu mempengaruhi kita, seolah-olah kita bilang kita muslim, kita cinta sama dia, tapi sikap kita justru menunjukkan sikap benci kepada saudara kita. Misal ketika saudara kita ditimpa bencana, kita syukurin gitu. Atau ya kita ketika kita melihat hal yang baik dalam diri dia, kita mencemooh atau ya merasa tidak senang gitu. Harusnya kan ketika kita melihat saudara kita mendapat ini, disupport gitu kan, didukung gitu kan. Kalau ada yang salah, kok saya orangnya kalau ditegur tidak masalah kok gitu kan, bersedia gitu. Itu saya mau diskusi gitu kan. Yang namanya kita punya pemahaman, orang punya pemahaman kan, kita tidak boleh saling memaksakan pemahaman gitu ya. Ini yang saya pahami, itu yang orang lain pahami gitu. Kalau selama misalnya ketika diskusi itu saya melihat saya salah gitu, maka saya akan ubah pendapat saya. Begitu juga ketika saya lihat orang lain benar ya, maka saya akan ambil pendapat yang benar tadi. Tapi itu tadi kita kan berdiskusi, sehingga kita bisa tahu bahwa oke, saya salah, gitu, kamu benar, gitu. Atau sebaliknya justru saya benar, kamu yang salah. Gitu. Dan itu sebenarnya bukan untuk ego-egoan atau kesombongan juga, tapi memang ingin mencari kebenaran. Karena kita kan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan kita memang disuruh untuk memilih yang benar. Sehingga kita, oleh karena itu kita harus terus mengkaji dan mengkaji, nazaro, memperhatikan, kemudian berpikir gitu, dan menyimpulkan gitu kan. Nah, yang mana yang benar, yang hasil dari penelaahan itu, gitu kan. Dan hanya karena Allah kita melakukan itu semua. Jadi itulah perjalanannya psikologi, sehingga akhirnya alhamdulillah sekarang sejak kan saya kebetulan sempat sakit itu ya, habis sebelum hamil ini, sekarang kan saya lagi hamil anak kelima, anak kelima pertama kan meninggal, jadi yang ada anak sekarang 3 yang hidup. Nanti anak sekarang, anak yang kelima dalam kandungan. Sebelum hamil itu saya sempat sakit, dan sampai saatnya ini agak tepar gitu. Alhamdulillah di bulan kelima, dan ya kelima itu mulai ada tenaga. Putus suaranya, Umi. Jaringannya hujan tepat. Oh, hujan di Padang. Hujannya, jadi memang putus suaranya. Jadi begitulah perjalanannya. Jadi alhamdulillah di bulan kelima itu saya memutuskan diri untuk saya mulai ini lagi, aktif lagi, berbagi, tapi saya akan berbagi dalam hal Al-Quran gitu, Coach. Nggak fokus ke Al-Quran, saya lebih fokus ke parenting lah dulu, Coach. Jadi Al-Quran itu untuk saya aja, kemudian sebagai marketer ya nanti orang saya oper ke Yayasan Sebaca Internasional, jadi nggak saya yang ngajar biasanya. Paling saya cuma online memperantarai antara orang yang mau belajar dengan ustadznya gitu. Atau saya juga pernah di sini dulu buka kebetulan ditunjuk jadi kepala rumah tahfiz gitu kan. Nah, itu pun saya nggak ngajar gitu. Saya cuma sebagai kepala sekolah, kepala rumah tahfiz gitu. Karena memang kondisi anak waktu itu baru lahiran anak keempat, Hafizah gitu kan. Nah, Hafizah saya kasih nama itu filosofinya juga itu ketemu Subaca gitu. Jadi ya, saya berdoa mudah-mudahan anak ini saya lagi ngafal Quran nih gitu kan. Ngafal Quran ke dia Subaca, mudah-mudahan dia jadi Hafizah gitu. Makanya saya kasih namanya Hafizah Dini Aulia. Nah, jadi saya pindah ke rumah yang baru ini. Dulu saya di Kuranji, sekarang saya di Steba, Surau Gadang, Mangalung. Nah, di sini saya dipercaya jadi kepala
kepala pusaka dan kepala rumah tahfiz dulu gitu kan. Jadi tapi saya nggak ngajar gitu, Coach. Nah, jadi ya itu, tapi dan kalau online itu saya fokus memang berbagi di dunia parenting gitu. Dan ketika ya tadi sebulan yang lalu itu mulai saya bulan Oktober ya, September. Ya bulan Oktober ini mulainya gitu ya. Saya mulai aktif sekali gitu kan, hubungi lagi Coach Rino gitu, Coach Rino Zaldeni gitu kan. Kebetulan saya kenal beliau waktu beliau ke Padang tentang menjadi guru yang sugestif ya, yang menyenangkan gitu. Waktu itu workshop dan waktu itu saya kebetulan qadarullah ada acara dengan anak yaitu sekolah, tuh saya bilang sama Coach Rino, Coach, saya nggak bisa ikut acara, bisa saya ini nggak konsultasi secara pribadi gitu. Alhamdulillah bisa privat sama beliau. Hari H satu hari sebelum acara, Coach Rino udah ada di tempat, ngajak saya ke hotel waktu itu sama suami saya juga. Alhamdulillah langsung sama suami kan belajar ininya hypno-teaching gitu, hypno-teaching sama Coach Rino. Di situ lihat sama suami bilang, oh ya bagus, Coach Rino-nya bagus, ininya materinya bagus, NLP kan. Di situ lah, kalau NLP saya udah kenal lama. Kalau NLP belajar NLP itu dari Coach Darmawan Aji. Kebetulan sebagai Coach Darmawan Aji itu saya punya pertama kali saya kenal dari bukunya Hypnoting. Saya lihat kan, wah ini sesuai dengan kajian nih, gitu. Saya kan kajian pemikiran ini ya tentang banyak potensi manusia, tentang otak. Saya lihat ini ya buku hypnoselling yang di parenting itu, Coach Darmawan Aji menjelaskan tentang neurolinguistic program. Saya langsung, wah ini ilmu bagus nih gitu, ilmu bagus nih gitu kan. Di situ saya mulai tertarik mempelajarinya dan mendalami tentang NLP ini, dan alhamdulillah terpilih dari sebagai ini premium dari Coach Darmawan Aji, reseller premiumnya gitu, grade A, premium grade A dari Darmawan Aji. Itu saya banyak kenal dengan ini NLP, ditambah pemahaman NLP saya bertambah dengan membeli buku-bukunya yang lain kan, ada yang Mindful Life, ada yang Life by Design gitu kan. Ada kemarin juga ada dia menjual yang tentang tentang dunia training gitu dari siapa kemarin lupa namanya. Yang ini gurunya Coach Sakti siapa? Siapa tuh? Pongki. Bukan yang Kresnanda. Oh, Surya Kresnanda. Ya. Iya, bukunya Kresnanda tentang training, bagaimana membuat training yang efektif gitu, Coach gitu. Jadi saya banyak belajar dan ditambah lagi ketemu dengan Coach Rino. Coach Rino orangnya sangat open, sangat dalam membagikan ilmunya. Beliau juga punya basic agama yang kuat. Jadi karena ilmu NLP ini dari barat, itu kan sebenarnya kita harus hati-hati juga ngambilnya, Coach. Karena naruh nanti takut ide-ide sekuler disampaikan gitu kan. Maka kalau saya lihat Coach Rino dia basic agamanya kuat, dan saya lihat juga dalam penyampaian dia sangat selektif, menyaring gitu kan, sesuai dengan pemahaman agama gitu. Di situ saya tertarik ingin belajar NLP dari Coach Rino Zaldeni gitu. Insya Allah doain Coach, insya Allah dalam hari ini sama Coach Rino secara lebih dalam lagi gitu kan. Yang mudah-mudahan ada rezekinya lah ya Coach ya. Amin. Baik, wah keren banget ya sharing dari Umi Widya. Silakan teman-teman yang mau bertanya jawab seputar tema kita hari ini menjadi penghafal Quran, bisa diketik di chat ya, nanti bisa saya bacakan. Baik, saya lanjut. Tadi Umi bilang metode Subaca ya. Mungkin bisa jelasin kepada kita Umi seperti apa sih itu metode Subaca, kemudian bisa kita praktekkan juga kah, dan juga buat anak-anak kita bisa kah, gitu, seperti itu. Seperti apa sih Subaca? Ya, jadi kalau metode Subaca itu metodenya sangat cocok untuk anak-anak gitu kan, anak-anak, dewasa, bahkan orang yang sudah tua.
Jadi ada peserta tertua tuh berumur 60 atau ada yang 70 kalau nggak salah juga ya. Ya udah tua lah gitu, tapi bisa menghafal Al-Quran dengan metode sebaca. Hujannya makin lebat di sini, Coach. Masih terdengar suara saya, Coach? Masih, cuman videonya aja yang nggak apa-apa. Lanjut, Umi. Ya, jadi metode sebaca ini ditemukan oleh Ustadz Nur Ahmadi namanya, berasal dari Jepara. Jadi katanya beliau itu sangat berjuang penuh juga dengan metode ini, karena bahkan sampai dia itu di Jepara itu kan kampung gitu ya. Dia berusaha keras bagaimana menghadirkan internet masuk kampung itu gitu. Itu luar biasa perjuangan beliau. Dan akhirnya beliau juga mendirikan pondok pesantren di sana gitu, berapa tingkat gitu ya. Ya memang agak mahal kalau kita ikut trainingnya, Coach gitu. Kalau yang online-nya saja itu berbayar sekitar, kalau yang metode dasar itu 300.000 gitu. 300.000, tapi sepaket sih metode dasar sama metode hafal Quran yang surah Al-Alaq itu 300.000 sampai selesai gitu. Itu kalau secara Telegram, di channel Telegram umum gitu. Tapi kalau mau privat itu 500.000 sebulan gitu. 500.000 ini kan cukup ini ya. Ditambah lagi kalau mau punya produknya, dia kan ada VCD-nya juga, ada bukunya juga gitu kan. Itu harganya juga sekitar 300-an gitu. Gitu. Baca itu nggak cuma menghafal Quran, ada aja, Coach gitu. Ada juga sebaca Latin. Nah, ini sebenarnya yang pertama kali ditemukan itu namanya sebaca Latin. Satunya bisa baca Latin untuk anak-anak. Jadi metodenya sangat bagus. Itu saya sudah terapkan sama Aisyah, dan kebetulan saya sudah dapat lisensi untuk buka rumah sebaca di Padang. Namanya Rumah Sebaca 053 Umi Media gitu. Nah, jadi metodenya sangat bagus. Saya sudah coba ke anak saya. Waktu itu umurnya 3 tahun. Dan alhamdulillah dia bisa baca. Di umur 4 tahun dia lancar sekali bacanya sampai ambunya kaget. Itu udah bisa baca buku, Coach gitu. Kagetnya luar biasa gitu. Dan saking asiknya mereka pakai metodenya bermain gitu ya. Ada kayak ular tangganya, ada kartu-kartunya. Anak itu susah untuk diajak berhenti main gitu kan. Kita mulai yang susah. Jadi sampai mau tidur itu dia mau main terus, dia udah lelah gitu kan. Kayak kita mau masak, dia ngajak kita. Jadi kalau udah kesentuh sama metode sebaca, kita asik pandai juga mengajarkan ke anak. Nanti kan ada buku panduannya itu. Memang ini ketagihan anak-anak gitu. Dan itu awalnya kan kata adik saya kan, itu kan anak kau, ya kan? Itu kan anak sendiri gitu kan. Kalau dia belum tentu orang lain cocok kan itu. Alhamdulillah saya juga buka rumah bermain sebaca. Pokoknya setiap anak yang sudah saya cobakan sebaca itu pasti ketagihan mau main lagi, Coach gitu. Cuman memang sempat saya tutup karena saya cukup sedih sebenarnya dengan tanggapan beberapa orang yang bilang ini mahal, metodenya mahal. Sampai anaknya itu dilarang pergi ke rumah saya gitu. Waktu itu ada sempat saya gratiskan gitu ya. Saya gratiskan. Ternyata di pusat nggak boleh gratiskan, itu menurunkan kualitas sebaca gitu katanya. Karena sebaca itu metode mahal seperti itu. Jadi udah, setahu saya kan kalau namanya ilmu mau dibagi aja gitu ya. Tapi kalau memang begitu kata yang dari pusat ya sudah, akhirnya ya sudah saya bilang sama yang itu bayarnya mungkin bisa belakangan. Tapi dengar begitu orang tuanya ngelarang anaknya main ke rumah gitu kan. Katanya metodenya mahal gitu. Saya sedih, Coach, karena gini, saya tahu sekali kan dunia parenting, apa yang ditanamkan ke anak itulah yang tertanam dalam jiwa anak. Jadi kalau orang tuanya tidak melarang anak mengecap sesuatu yang mahal gitu, merasakan suatu hal yang mahal dan berkualitas, itu saya takut nanti besarnya anak itu punya mindset bahwa dia itu cocok untuk mendapatkan sesuatu yang mahal dan berharga gitu. Jadi saya sedih gitu, Kak. Jadi yaudah biar saya tutup aja deh gitu kan. Nanti ya, atau mungkin nanti ada, kalau ada yang memang orang yang mampu, yang memang mau ikut gitu kan, baru saya buka lagi gitu untuk mengasah kemampuan saya. Kalau nggak biasa juga nanti takutnya hilang juga kan kemampuan kita. Itu saya tutup sempat karena memang saya sedih. Ada beberapa teman juga yang nggak bisa ikut.
dia dilarangnya anaknya kan, itu saya takut gitu nanti tertanam dalam diri anaknya kalau anak itu tidak merasa tidak berharga, padahal harusnya kan orang tua itu atau saya sendiri kan bukan orang yang mampu banget gitu ya coach gitu. Saya hanya orang yang pas-pasan hidupnya, yang dimampukan Allah, pas butuh ini alhamdulillah pas ada kayak gitu kan. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, kalau saya nggak mampu beli sesuatu, saya bilang itu mahal harganya nak, kita usahakan kalau ada udah Umi insya Allah yang memberikan. Itu jadi bukannya tidak diberikan gitu, kemudian kita menganggap kita nggak pantas gitu kan, tapi saya motivasi anak, doakan ya nak rezeki Umi lancar supaya Umi bisa belikan kayak gitu. Saya selalu kasih pemahaman gitu sama anak. Jadi saya takut jangan sampai anak itu merasa kalau udah mahal udah terjadi mental block dalam dirinya, saya nggak pantas dapatkan itu. Harusnya kan yang ditanamkan bukan nggak pantas dapatkan itu. Untuk saat ini saya belum bisa beli, saya belum bisa dapatkan. Ya saya berusaha karena situ, kalau Allah izinkan, kalau Allah menganggap itu baik, maka pasti akan Allah kasih ke kita. Bagaimanapun caranya, Allah Maha Kuasa seperti itu kan. Nah, ini saya tanamkan sama anak-anak coach. Nih, walaupun saya bukan orang yang berada sebenarnya gitu, saya bisa ikut Subaca itu juga. Ya karena itu tadi saya promosiin gitu. Kalau nggak mungkin nggak terbayar juga itu. Baik, luar biasa ya. Oke, langsung ke pertanyaan ya Umi ya. From Nilam Fat Maulida, bagaimana tips untuk menghafal Al-Quran untuk pekerja? Mungkin buat kita yang pekerja nih, sibuk bekerja, pengen juga menghafal Quran. Gimana tips-tipsnya mungkin dari Umi Widya? Silakan. Oke, nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin metode Subaca itu bisa membantu ya. Metode Subaca itu bisa membantu. Karena memang ini sudah terbukti terjadi, ya kayak ada yang dari Hong Kong itu ya Coach ya, dari Hong Kong, dari Malaysia itu TKW itu kan sibuk juga itu ya, sibuk sekali itu. Saya juga gitu, saya ikut misi kajian itu kalau dulu itu offline sama online saya juga sharing gitu kan. Yang offline itu saya misi itu nggak berapa, belum lagi saya yang kajian, belum lagi saya ngisi kajian di beberapa tempat gitu kan, padat jadwal saya coach itu. Tapi alhamdulillah dengan metode Subaca yang mana dalam metode itu metodenya sangat luar biasa. Kalau mau nanti bisa saya ini ya, bisa cek sama saya, bisa ikut kelas percobaannya gitu kan, ada percobaan gratisnya gitu. Itu metodenya benar-benar luar biasa, sebentar masuk gitu kan. Sambil saya dalam waktu dia kan ada menggunakan berbagai hal gitu Pak, misalnya penyimpangan otak kiri kita, kemudian dalam metode belajar itu kan ada audio, visual, kinestetik, semuanya dirangsang dalam metode Subaca itu. Jadi saya itu bisa kalau lagi nggak sempat baca materi, saya dengerin audionya aja, kan ada audionya. Saya dengerin audionya sambil masak, sambil nyetrika, sambil nyuci gitu. Nanti pas waktu senggang baru saya catat, kan kita ditugaskan catat juga coach. Kan mencatat itu apapun gaya belajar maknya, mau visual, mau kinestetik, mau audio, itu kan salah satunya untuk bagaimana pemahaman itu semakin melekat, itu kan harus dicatatkan. Iya. Kan cara mencatatnya beda-beda masing-masingnya, audio beda cara, beda pendekatan, kinestetik beda pendekatan, visual itu beda pendekatan. Kalau di Subaca semuanya itu dirangsang. Jadi kalau saya biasanya kayak gitu. Kalau lagi nggak sempat nyatat, saya dengar dulu audionya. Kalau videonya kan ada juga video, kalau visual saya kan termasuk visual gitu ya. Saya visual, saya lihat gitu. Tapi biasanya lebih lengkap itu kalau dicatat gitu. Kalau saya gitu udah dicatat lah. Tapi alhamdulillah setelah saya catat, kemudian apalagi dengar audionya juga gitu, karena udah dicatat biasanya mudah masuk. Itu mudah bagi saya untuk menghafalnya metodenya. Belum lagi dengan dia ada beberapa ini ya tekniknya gitu, ada menghubungkan saya satu terong rohan dikasih pada neneknya rohim, jadi dengan bunyi gitu kan. Jadi kan ada konektivitas, ada ada otak kita tuh dirangsang untuk berpikir dengan kreatif gitu kan. Satu terong Rahman, satu T gitu. Terong Rahman, Ar-Rahman, ini nomor satu tuh Ar-Rahman dikasih pada neneknya Rohim gitu kan. Nah jadi kalau nenek dua
mete dibeli. Raja Malik sang penguasa. Jadi ada lagu-lagunya gitu. Jadi mete Malik nomor 3 mete Malik itu kan penguasa gitu kan. Otak kita diinikan, memang benar-benar dilatih gitu Coach. Saya walaupun jarang murojaah itu masih ingat lagunya, itu udah lama saya nggak murojaah ini. Ini Kak Mat juga nyuruh murojaah lagi supaya alhamdulillah sekarang metode baca mulai membuat sistem sertifikasi. Kalau dulu kan belum ada. Ini kemarin saya kasih saran kalau bisa ada sertifikasinya. Oke, kita bikinkan, tapi ya sarannya harus murojaah lagi. Kita cek lagi gitu kan hafalannya, taksinya juga. Nanti baru kita kasih misalnya sertifikasi gitu. Oke. Putus kata anak. Kebetulan abinya juga nyimak. Iya. Oh, abinya nyimak ya. Terima kasih, Abi. Oke. Kita lanjut lagi. Begitu. Oh gitu ya. Oke. Mungkin ada websitenya atau apanya gitu buat teman-teman mau belajar Subaca atau ketik di Google aja Subaca udah keluar. Kalau Subaca itu dia pakai Telegram, Coach. Nanti saya kasih ininya linknya. Okay. Ya, dia pakai Telegram. Kalau di YouTube kalau nggak salah ada sih, tapi ya memang terbatas ininya. Informasinya terbatas. Oh gitu. Ya. Nanti Umi bisa kasih tahu link Telegramnya buat teman-teman belajar Subaca gitu ya. Link Telegramnya itu ada yang uji coba dan ada syaratnya untuk join gitu Coach. Minimal kalau nggak salah kalau mau ikut kelas berbayar itu minimal share informasi itu ke 30 teman. Itu setelah share bayar apa gratis atau gimana Umi? Subaca. Kalau setelah share itu dikasih kelas percobaan gratis gitu namanya Coach. Oh, ada kelas percobaan gratis. Ya. Kalau mau ikut itu nanti kalau mau dapat tambahan, misalkan kalau share kita kan nggak ada beban ya Coach ya, mau dapat berapa orang kan kita nggak punya beban. Tapi kalau kita mau nge-share kemudian dapat tambahan fee dari nge-share itu bisa juga. Nanti ada fee-nya, bisa kalau dikumpulin bisa ikut juga, kita bisa gratis jadi kan? Iya, betul. Oke. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Menghafal dari Nilam Fatmaulida. Menghafal apa dengan artinya juga? Umi menghafalnya sama artinya juga atau bagaimana? Ya, kalau saya dari kecil kan tadi saya jelaskan. Kalau saya menghafal itu langsung dengan artinya dari kecil itu orang tua sudah memotivasi dengan yang memberikan reward seperti itu. Dan alhamdulillah guru ngaji pun sama di sekolah saya diajarkan menghafal itu lengkap dengan artinya. Dan alhamdulillah ketemu metode Subaca yang juga menerapkan metode seperti itu. Dan ternyata dengan menghafal Al-Quran lengkap dengan artinya itu sebenarnya lebih menguatkan hafalan kita dibandingkan dengan menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu sebentar cepat, tapi cepat juga hilangnya. Itu di Subaca itu banyak sekali santri-santri yang mulai putus asa dalam menghafal Al-Quran, karena Al-Quran ini kan mudah untuk dihafal sebenarnya Coach, tapi mudah juga hilangnya. Lebih cepat daripada unta gitu ya. Jadi murojaahnya itu yang paling berat. Kalau ngafalnya itu mudah, banyak sekarang apalagi metodenya. Kebetulan kayak kemarin saya Coach Sari kan juga ngasih buku, ada buku 55 hari hafal Quran 30 juz gitu ya. Ada juga sekarang banyak metodenya sekarang kan. Satu hari hafal 1 juz gitu. Jadi cepat sekali. Kalau untuk menghafal itu sekedar hafal ya, itu mudah gitu, mudah, banyak metodenya. Kalau saya ada beberapa metode itu yang memang menghafal cepat, tapi nggak tahu ya bagaimana ketahanan hafalan itu dalam otak itu saya kurang tahu. Tapi kalau metode Subaca itu benar-benar terasa gitu, karena memang dia menggunakan potensi kita yang ada tadi itu dengan optimal gitu, baik dari hal otak kanan, penyeimbangan otak kanan dan otak kiri, maupun dalam penyeimbangan gaya belajar kita. Jadi nggak cuma satu gaya belajar yang akan di-upgrade dari Subaca, ada seluruhnya seolah dirangsang gitu, hingga otak kita tuh makin cerdas, dan bahkan ini bisa menjadi terapi pikun bagi orang yang sudah tua juga Coach.
Oh gitu, wah keren juga ya. Iya. Iya, jadi kalau otak kita aktif, ini kan otak itu sama dengan otot kan? Iya. Otot kalau dia digunakan, itu kan punya masa dia. Punya masa, semakin digunakan, semakin ada ininya, dia akan semakin kuat gitu kan? Iya. Begitu juga otot, ketika otak itu digunakan, aktif gitu, itu otak itu kecerdasannya luar biasa gitu. Dan apa namanya, bahkan banyak ada penelitian mengatakan hebatnya otak kita itu ternyata bisa menyimpan memori yang sangat besar gitu, dan itu anehnya semakin ditambah semakin besar kapasitasnya. Beda sama komputer. Kalau komputer semakin ditambah bebannya itu kan makin loading lama gitu. Iya. Tapi kalau otak kita, kalau cara penyimpanannya bagus, file-filenya sama kayak di otak kita itu ada file-file gitu. Kalau kita nggak berhasil menatanya, berantakan ya berantakan pula hasilnya kan. Tapi kalau baca kan nanti ditata dengan metodenya itu ada penataannya, sehingga memang otak kita itu kayak komputer searching-nya gitu. Mudah mau cari surat Al-Baqarah ayat 20 gitu kan, 21 itu langsung menemu ayatnya kayak gitu. Iya. Itu. Jadi kayak kita tuh diajarkan cara mengelola otak kita sehingga otak kita itu bisa bersih, rapi file-filenya itu gitu, dan mudah diakses gitu. Dan hasil penelitian itu semakin ditambah informasi di otak itu, yang terjadi bukan lola, justru yang terjadi otak itu makin cepat ininya kerjanya, dan makin bertambah daya simpannya itu gitu. Beda sama komputer, kalau komputer semakin ditambah ya makin berat gitu kan. Iya, iya. Punya batas gitu kan. Kalau otak kita nggak terbatas gitu. Makanya kalau di NLP sampai bilang kemampuan otak itu kemampuan yang tak terbatas gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya ada yang membatasi, yaitu Tuhan kayak gitu. Iya. Nah, begitu sih Coach. Baik. Oke, kita lanjut dari Putriza. Umi, bagaimana cara membagi waktu kita belajar ilmu dan menghafal? Apalagi kita sebagai ibu dan dengan berbagai kesibukan, ngurus anak, ngurus suami, dan lain-lain. Nah, gimana tuh Umi, manajemen waktunya? Kalau manajemen waktu, ya sebenarnya saya sendiri masih belajar gitu kan. Tapi ya setidaknya gini, jangan sampai kita tuh seperti dalam ilmu NLP juga ada ilmu NLP dan juga dalam Islam gitu. Kita kan disuruh untuk bagaimana kita itu dalam setiap aktivitas itu kita disuruh fokus gitu ya. Kita disuruh fokus dan lakukan yang terbaik gitu. Apa yang sedang kita pegang, itu kita harus keluarkan kemampuan terbaik yang kita punya. Di saat itu, jadi hadir utuh di saat itu. Jangan sampai kita lagi yang lain, ngurus pegang ini, mikirin yang lain gitu. Kalau saya pernah ikut ininya Coach Dermawan Aji, saya pernah ikut kelas Mindful Life-nya Coach Dermawan Aji. Di kelas itu kita diajarin bagaimana makan itu benar-benar nikmatin gitu. Saat makan itu hadir dalam makan gitu. Kita kan sering hidup itu lagi makan tapi dipikirin kerjaan gitu. Harusnya dalam Islam pun kita diajarkan sebenarnya nikmati optimal dalam hal yang sedang kita kerjakan, sehingga kita bisa lebih bersyukur, lebih bisa merasakan nikmat yang Allah berikan itu gitu. Setiap nikmat itu terasa gitu. Harusnya begitu. Jadi mungkin itu salah satu tipsnya gitu kan. Jadi kalau saya sebenarnya dan itu sudah merasakan juga bahwa prioritaskanlah apa yang menjadi prioritas yang memang misalnya kayak kewajiban dari Allah atau apa. Kan kita udah belajar misalnya dari ilmu pengajian gitu kan, mana yang pilih perempuan misalnya kan, kayak saya Islami seperti itu sangat penting diraih gitu kan sebelum beraktivitas. Taat sama suami, kalau kata suami nggak boleh ini ya udah nggak boleh. Kalau kita sebenarnya mau nggak boleh sama suami, ya rayu-rayu dulu lah suaminya sampai boleh. Artinya jangan melanggar. Kalau nggak boleh, oke, kita tunjukkan ketaatan kita. Oke, saya tidak kerjakan karena nggak boleh. Tapi apa alasannya, kayak gitu kan? Kalau itu dirayu-rayu sampai boleh, kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tidak, ya tetap kita tunjukkan ketaatan kita itu. Gitu. Insya Allah itu akan menjadi berkah. Dan ketika misalnya dalam urus anak kan, anaknya lagi butuh ini, ya itu dulu dipenuhin. Insya Allah
yang lain itu ngikut. Jadi kata Allah, intan surullah wa ansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi utamakan dulu ajaran perintah-perintah Allah yang wajib-wajib dulu gitu. Baru nanti kerjakan yang sunnah-sunnahnya, yang utama-utamanya seperti itu. Maka insya Allah yang lain itu ngikut gitu. Seolah saya kalau udah ngerjakan sesuatu itu sesuai dengan yang dalam rutinnya itu, ya saya menemukan berbagai kemudahan yang tak terduga gitu dalam setiap urusan gitu, Coach. Tapi kalau seandainya kita lalai misalnya dalam hal itu misalnya, maka ada-ada aja nanti yang akan membuat urusan kita tuh berantakan. Itu udah sering juga dirasakan gitu, Coach. Misalnya kan kita kadang tanggung ini anak lagi ini kan butuh makan gitu kan. Kita kan kalau lagi asik belajar itu kadang juga terlupa gitu ya, Coach ya. Tunggu dulu lainnya. Selesaiin dulu ketika kita tidak penuhi hak-hak anak itu, justru pelajaran itu susah masuknya atau nanti ada aja hal yang membuatnya berantakan gitu. Tapi ketika kita penuhi hak-hak anak, alhamdulillah itu justru dapat ide-ide baru gitu kan, inspirasi baru gitu. Itu luar biasa gitu. Jadi ya tipsnya itu ingat semula hukum wisabit aqdamakum gitu. Baik. Dalam perjuangan agama Allah, dakwah pernah bukan gitu. Itu yang nomor satu bagi saya. Yang lain itu ngikut gitu kan. Begitu sih, Coach. Baik, lanjut dengan Eko Budi Santoso. Assalamualaikum, saya Eko dari Jakarta Barat. Ingin bertanya bagaimana kiat menjaga hafalan agar tidak hilang. Dan juga bertanya bagaimana cara Ustazah menghafal Al-Qur'annya. Mungkin dijelaskan Subaca ya. Terus gimana cara jaga hafalan tuh nggak hilang tuh bagaimana tuh, Umi? Ya kalau metode lama itu kan sebenarnya sama juga metode Subaca murojaah salah satunya. Cuma kalau metode lama murojaahnya mungkin akan lebih harus sering murojaah gitu. Itu inti dari setelah menghafal itu PR terberat. PR terberatnya itu adalah murojaah hafalan gitu. Itu PR terberat sekali gitu. Dan mengulang hafal yang sudah dihafal itu juga berat. Pastinya itu harus bagus karena harus baca karena ada orang yang menghafal ternyata pastinya betul. Maka itu susah sekali memperbaikinya karena itu juga dia mengerjakan berulang-ulang kan, sehingga yang ada di benaknya itu gitu. Jadi memang tipsnya kalau untuk menghafal itu pastinya harus bagus dan ikuti sesuatu itu sesuai dengan bacaan ulama yang kurikulum internasional. Ada guru yang memeriksa vaksin kita, kemudian jangan harus memang murojaah itu kayak bosan kadang-kadang gitu kan, tapi yakinlah dengan murojaah semakin kuat. Kalau metode Subaca itu akan lebih dahsyat lagi dampaknya, karena kalau metode Subaca itu dia mengaktifkan otak kita dengan berbagai hal lama nempel di benak kita. Tidak sebutkan tadi, saya jarang murojaah yang khususnya itu ya gitu. Tapi ya alhamdulillah masih ingat gitu karena itu luar biasa gitu kan. Ya mungkin perlu dicoba ya, nanti akan saya ini yang mau tertarik nanti bisa saya kirim bagaimana cara untuk bisa belajar baca. Coba dulu yang gratis gitu ya. Kalau mau langsung berbayar juga boleh. Baik, lanjut ya Umi. Bisa dijelaskan gambaran metode dari Rukoba Ahsanil? Bisa dijelaskan gambaran metode Subaca ini? Itu udah jawab ya Umi ya? Atau mau tambahin lagi? Udah. Udah, oke. Oke, dari Lesta. Umi, bagaimana cara agar istiqomah menghafal? Kadang semangat gitu dalam menghafal, kadang juga males gitu. Gimana tuh, Umi? Oke. Ya, cara untuk semangat seperti Coach Sakti mungkin juga ini pernah bikin quotes ya tentang motivasi. Jadi
kalau udah motivasi yang udah hilang itu udah susah ya. Maka modal terbesar kita tuh memotivasi itu harus ada gitu. Apalagi Al-Quran itu, Al-Quran dan hadis Allah itu sudah menggambarkan hal-hal yang memang bisa memotivasi kita. Bagaimana keutamaan dari penghafalan Al-Quran gitu kan. Itu kalau dibaca itu akhirnya kita semangat lagi tuh gitu. Saya kayak gitu. Semangat baca, semangat lagi gitu kan. Terus juga memang hal lain yang perlu kita inginkan kita harus punya komunitas. Makanya saya bikin namanya channel Telegram Semangat Hafal Quran. Jadi dalam channel itu saya nggak fokus untuk ngafalnya gitu. Jadi semangat hafal Quran adalah terus menjaga semangat dalam hafal Quran. Jadi ada inspirasi di situ, ada motivasi di situ gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, dengan adanya channel ini, pas lagi buka siapapun yang buka channel itu bangkit lagi tuh motivasinya gitu. Karena di situ saya juga bagikan banyak hal gitu. Hal-hal yang menginspirasi kita, motivasi itu muncul gitu. Jadi kita tuh memang manusia yang butuh untuk diingatkan selalu. Makanya Allah selalu mengatakan merugi kalau kita tuh tidak saling mengingatkan ya atau sebesar gitu. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran dalam ikhtiar dalam kebenaran. Mungkin gitu Coach. Iya, agak putus-putus sore, nggak apa-apa. Iya. Ini ada pertanyaan dari Sulis dan Nilam, gimana caranya gabung ke Subaca? Nanti Tadi udah mungkin dijelaskan ya Coach. jelaskan ya, jadi apa, masuk ke Telegram, ada yang percobaan gitu ya Umi ya? Ya. Ya, nanti Umi bisa bantu kasih link Telegramnya gitu Umi ya? Ya. Baik, oke. Ada yang mau nanya langsung nggak sama Umi Widya? Silahkan, tanpa ngetik langsung ngomong. Boleh. Ini mungkin ada sedikit renungan Coach. Boleh. Boleh ya? Boleh. Renungan saya dapat dari kelas Subaca gitu ya. Boleh. Jadi manakah yang Anda pilih? Manakah yang Anda pilih? Bisa menghafal cepat atau menghafal asyik? Jika Anda memilih menghafal cepat, maka jawab dulu pertanyaan berikut ini. Apakah setelah Anda hafal terus bebas lepas begitu saja tidak perlu murojaah lagi katanya. Ingat ya, murojaah atau ulang-ulang hafalan agar tidak lupa bisa jadi lebih berat daripada menghafal itu sendiri. Karena murojaah adalah proses seumur hidup. Memang pahala murojaah ayat-ayat Al-Quran itu pahalanya besar. Tapi akan jauh lebih besar jika dilakukan dengan semangat dan cinta 1000 kali lipat daripada yang menghafal pakai cara lama. Kemudian yang kedua, apakah Anda berpikir jika menghafal cepat itu pahalanya lebih besar dari pahala yang menghafal lambat? Begitu. Kemudian yang ketiga, apa sih untungnya bisa hafal cepat jika maknanya saja tidak paham? Apalagi sampai bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah Al-Quran itu adalah pedoman hidup dan petunjuk untuk manusia? Kemudian yang keempat, apa untungnya bisa hafal super cepat jika ingin mendapatkan wah dari manusia? Bukankah hafalan itu karena manusia itu adalah jadinya sia-sia gitu ya. Bahkan di akhirat orang yang pertama kali dihisap itu ada 3 golongan. Yang pertama orang yang hafal Quran, kemudian yang kedua orang yang syahid di jalan Allah, kemudian yang ketiga orang yang dermawan. Dan mereka itu ternyata adalah orang-orang yang berbuat itu bukan karena Allah, melainkan memang karena ingin dibilang afis itu sudah senang gitu. Jadi bangga dengan wah dari manusia. Orang dermawan senang ya ngasih uang gitu, ngasih uang orang itu senang. Jadi nggak perlu pahala sebenarnya. Jadi, makanya orang yang begitu nanti di akhirat diseret pertama kali lewat wajahnya menuju neraka. Masuk orang yang sahih di jalan Allah. Dia tuh Allah kan maha tahu ya isi hati kita, niat kita gitu. Kalau niat kita ingin dapatkan gelar syahid gitu, di mata manusia kita ini ternyata di mata Allah kita bukan syahid. Nah,
Baik. Jadi apakah kita itu puas dianggap sebagai juara, yang terhebat dan tercepat dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah jika Anda ingin menghafal cepat. Tapi lihat, apa sih untungnya jika kita bisa menghafal dengan cara yang asyik, katanya. Jika kita asik dalam proses belajar, menghafal, maka seluruh indera kita akan dikerahkan untuk menghafal tanpa beban, tanpa malas. Nah, ini tadi ya yang tanya ya. Kuncinya adalah lakukanlah proses belajar ataupun menghafal itu secara asyik gitu. Jadi kalau kita udah asyik, maka seluruh indera kita itu akan dikerahkan untuk menghafal tanpa beban atau tanpa malas. Namanya juga asyik gitu ya. Nah, kemudian jika asyik, maka menghafal pasti lebih semangat. Nah, itu udah pasti, udah asyik gitu ya. Pasti lebih semangat menghafalnya. Sama dengan makanya dia cocok sekali untuk anak-anak itu. Anak kan suka yang asik-asik gitu ya. Nah, kemudian jika asik, maka lama pun itu tidak terasa karena memang tidak mengejar hasil, tapi fokus pada proses gitu dan menikmati proses yang terjadi. Kemudian asik itu menikmati, sedangkan cepat itu terkesan terburu-buru, tergesa-gesa dan tidak sabar dalam proses. Dan bukankah ini asalnya dari setan? Kemudian jika fokus pada prosesnya yang asik, maka pasti akan cepat hafal. Tapi jika fokus kita adalah cepat, maka justru prosesnya akan terasa lama dan hasilnya tidak maksimal karena kita itu terburu-buru. Maka dari penjelasan di atas, Anda masih pilih yang mana? Cepat atau asyik? Pasti pilih yang asyik, bukan? Hehehe. Terus bagaimana sih caranya menghafal yang asyik dan menyenangkan itu? Nah, beneran nih mau tahu? Nah, di sini kan baca, jangan berkedip ya. Kunci menghafal yang asik dan menyenangkan itu ada 2. 1, cinta mati pada Allah dan Rasulullah. 3 di sini. 2, menggunakan metode belajar yang tepat. Jadi kalau 1 tadi cinta dan mati pada Allah dan Rasulnya. Cinta mati, cinta. Modelnya cinta. Kemudian yang kedua menggunakan metode belajar yang tepat. Kemudian yang ketiga diajarkan oleh guru yang asyik dan menyenangkan. Jadi kalau udah metodenya tepat tapi gurunya nggak asik juga bisa ini ya optimal. Nah, lalu bagaimana menumbuhkan cinta pada Allah dan Rasulullah yang begitu dalam? Nah, disinilah makanya metode Subaca itu salah satu cara menumbuhkan cinta itu yaitu kita harus mengenal Allah gitu. Mengenal Allah gitu kan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu ya. Nah, maka di dalam metode Subaca kita memang di metode dasarnya harus hafal dulu Asmaul Husna lengkap dengan artinya. Ini 99 Asmaul Husna itu lengkap dengan artinya diajarkan dalam metode Subaca. Tambah lagi nanti kalau mau juga tambah dengan mengenal aqaid 50, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah dan Rasulullah. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya dalam sekali langkah kita bisa menghafal Asmaul Husna lengkap dengan lafal, arti atau nomor urutnya. Katanya kan. Nah, maka ya nanti simaklah penjelasan dari metode Subaca itu. Ada dibahas nanti tentang keistimewaan menghafal dengan metode Subaca itu bagaimana. Ada sekitar 15 ya utamanya keistimewaannya. Kemudian juga di sana itu nanti dijelaskan tentang 29 manfaat menghafal dengan metode Subaca. Nah, ini juga saya share ini di kajian ini di kajian rahasia Al-Quran yang investasinya cukup murah ya. Murah sekali sebenarnya saya agak ini ya, masa saya Al-Quran dihargai murah. Padahal itu praktiknya mahal. Tapi saya berpikir memang faktanya memang ada di antara kita yang memang tidak mampu membayar kajian itu mahal gitu. Maka kalau bisa gratis itu banyak juga. Nah, makanya ada beberapa yang ikut kajian itu saya gratiskan kalau memang saya lihat dia tidak punya kemampuan itu gitu. Atau mungkin saya minta untuk jadi reseller gitu kan. Saya kasih sekitar 25% gitu Pak. Baik. Oke, kita lanjut dari Hidayat. Tanya Umi, gimana posisi yang baik saat menghafal Al-Quran? Wah, ini posisi apa nih maksudnya Pak Hidayat? Mungkin bisa dijelaskan? Masih ada Pak Hidayatnya di sini? Posisi duduk, posisi waktu, atau apa ya? Oke.
nggak ada ya Pak Hidayatnya. Kalau posisi itu senyaman, kalau saya pribadi sih senyamannya aja ya. Dibaca juga nggak ada yang permasalahan tentang posisi. Tapi kalau menggunakan metode lain itu biasanya ada metodenya, misalnya metode Ustaz Abdi Gunawan, memang penemu otak kanan itu ya, metode otak Itu kanan. udah jawab Pak Hidayat tuh, duduk, kepala, dan lain-lain. Badannya, Pak. Tuh. Ya, oke, itu Coach. Jadi kalau saya biasanya senyamannya aja gitu. Dibaca juga nggak ada aturan khusus untuk bagaimana posisi gitu. Yang jelas ya senyamannya aja gitu. Tapi kalau mau pakai metode lain, ada metodenya Mas Ardi Gunawan gitu ya, penemu metode otak kanan, menghafal cepat dengan otak kanan, itu memang ada beberapa posisi, nanti ada bukunya itu ya, ada bukunya, ada posisinya itu bagaimana otak kita tuh harus melihatnya gitu. Misalnya kayak mushaf itu nggak boleh diletakkan di bawah gitu. Dan ternyata Ustadz yang kemarin kena ini siapa sih? Yang kena tusuk itu kemarin itu kenapa ya? Ali Jabar ya kayak. Si Ali Jabar itu juga nerapin yang begitu. Jadi kalau si Ali Jabar metode ngafalnya itu dia mushaf itu diletakkan di bagian atas kepala gitu. Di bagian, jadi nggak sejajar dengan mata, apa namanya, nggak boleh juga di bawah, karena kalau ini ya, kalau ke bawah katanya begitu, kalau ke bawah nanti kita ngantuk gitu, cepat ngantuknya. Tapi kalau ke atas itu ini. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya itu tuh kalau peralihan itu digunakan hanya saat ketika kita bosan atau kita mulai ngantuk gitu, karena perubahan motion itu seperti kata Coach Rino Zaldeni, berubah motion kita, berubah gerakan kita, maka berubah juga emosi kita. Maka kalau saat kita emosi kita lagi turun dalam posisi apa, kan kita rasa itu, maka ubahlah posisinya dengan posisi yang lain misalnya gitu. Jadi kalau saya berusaha, kalau saya pernah belajar fisika di kesehatan masyarakat itu, kalau bisa memang membaca itu sejajar mata itu dengan ini gitu. Karena kalau terlalu ke atas, kalau dalam teori fisika itu justru mata kita justru kalau lama melihat ke atas gitu, kalau ke bawah juga air itu kita ngantuk gitu kan. Tapi kalau senjata kita cukup bertahan seperti itu. Baik. Oke, dari Lilis Puji Rahayu, sudah berapa banyak alumni yang sudah keluar dari kelas Subaca? Udah berapa tuh Umi? Apakah Umi tahu? Saya kurang tahu pastinya ya, tapi yang jelas dulu itu terakhir saya ini aktif di Marketer Subaca itu yang sempat booming-boomingnya gitu. Orang kan sering saat booming itu booming, habis itu terjadi penurunan, biasanya kan begitu ya. Sekarang itu kata apa itu yang istiqomah itu cuma beberapa. Ada yang sampai itu hafal ini karena pertama karena kecuali kalau yang di pondok ada ya gitu. Tapi kalau yang di online itu memang susah untuk menginikannya gitu, motivasinya itu gitu. Kalau di langsung mondok di pondok itu kan langsung tamat yang ini, yang lurus gitu, langsung tamat yang memotivasi dan memantau ini motivasi dan hafalannya gitu. Tapi kalau online itu agak susah gitu kan, karena dari sekian ribu ada ribuan ya yang ikut gitu kan, nggak mungkin dicek satu-satu. Ditambah lagi Kak Mat itu juga nerima tentang tahsin per orang itu satu huruf aja alif gitu kan tadi dihafal, dicek terutama bacaan Al-Fatihah karena itu kan bacaan di sholat yang harus benar ya gitu. Misalnya kayak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu, itu aja itu bisa puluhan kali gitu diceknya gitu baru bisa lulus kayak gitu. Kita perbaikan lagi nih di jim, penekanannya ini kurang, ini letak lidahnya pasti bukan di sini gitu. Itu ada di ini sama kamat udah kayaknya telinganya udah cukup ini untuk bisa mendengarkan ini maksudnya nggak pas nih gitu. Nah seperti itu. Baik. Oke, Mujahidah Solfizah. Afwan Umi mau bertanya cara mendidik hafalan Al-Quran terhadap anak agar tidak bosan bagaimana ya Umi?
Ya, jawabannya pakai metode baca aja. Itu jawabannya ya. Tadi kita bahas baca itu ya. Oke. Iya. Nanti Umi kirim ya di grup link grupnya supaya ada percobaan gratis belajar di metode Subaca. Gitu ya Umi ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan dari teman-teman sebelum kita akhiri? Oke, cukup ya. Terima kasih banyak Umi Widya Amata sudah berkenan meluangkan waktunya memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga kita semua termotivasi bisa juga menjadi penghafal Al-Quran. Gitu ya Umi ya? Amin. Keutamaannya kan banyak ya Umi ya, kalau bisa menghafal Al-Quran tuh memberikan mahkota buat orang tua gitu ya Umi ya? Ya. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang sering kita lihat. Mudah-mudahan kita berusaha bukan mencari waktu luang untuk menghafal Al-Quran. Bakalan sulit karena waktu luangnya dicari, nggak bakalan ketemu. Tapi harus memang meluangkan waktu. Nah, itu buat saya juga. Baik, sebelum kita akhiri, ada lagi pertanyaan? Mungkin ada sedikit apa, Coach? Ada sebuah hadis, Coach. Iya. Jadi Motivasi kita. Jadi apa gini, orang yang menghafal, orang beriman yang dalam dirinya itu tidak punya hafalan Al-Quran itu seperti rumah yang mau roboh gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya nggak kokoh gitu ya. Jadi harus ada lah yang dihafal gitu, jangan sampai nggak ada. Kemudian kita menghafal Al-Quran itu ada namanya macam-macam buah ya. Dianalogikan tentang buah gitu. Orang beriman tanpa menghafal Al-Quran itu seperti buah yang baunya itu isinya enak gitu. Baunya nggak gitu. Tapi orang yang beriman dan hafalan Al-Quran itu baunya harum gitu. Rasanya pun enak gitu. Jadi kalau orang beriman hafal Al-Quran sama seperti buah yang baunya harum dan rasanya enak. Tapi kalau orang beriman tapi tidak hafal Al-Quran seperti buah yang dia tidak ada baunya. Tidak ada baunya tapi rasanya enak. Orang kafir ada juga yang hafal. Itu yang ngajarin Al-Quran ke kita dulu itu di Indonesia siapa namanya saya lupa. Orang kafir itu ya, para misionaris gitu. Misionaris banyak yang hafal Al-Quran. Jadi orang kafir kalau dia hafal Al-Quran itu seperti buah yang harum tapi rasanya pahit. Bayangin orang kafir aja itu bisa harum loh baunya. Jadi bisa terangkat derajatnya gitu. Dengan menghafal Al-Quran. Rasanya akan pahit seperti itu. Tapi dan orang kafir yang dia tidak hafal Al-Quran juga gitu, maka dia seperti buah yang ya tidak ada bau ya rasanya juga pahit. Siapa yang mau melirik kan begitu. Benar. Jadi yang mudahan ini juga ini bagi kita harusnya kita menghafal Al-Quran seperti itu. Karena orang kafir aja itu udah bisa baru baunya gitu ya. Dengan hafalan Al-Quran. Belum lagi dengan keutamaan lain yang memang Allah berikan untuk para penghafal Al-Quran itu. Baik. Ada lagi Umi? Cukup? Ya, udah. Baik, terima kasih banyak Umi. Semoga Umi sehat selalu dan saya terutama yang buat acara ini juga dan buat keluarga saya juga dan teman-teman semua berusaha memotivasi diri untuk menjadi penghafal Al-Quran. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu boleh? Nah, ada 2 nih ya. Yuk, kita sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu. Kalau boleh dibuka videonya, yuk. Kita foto bersama dengan Umi Widya Amata. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penghafal Al-Quran dan tidak hanya ketemu di Zoom meeting malam ini, tapi juga kita bisa ketemu di surganya Allah nanti. Yuk kita buka video-video kita. Benar banget kata Umi, orang non-muslim aja semangat ya menghafal Quran, mempelajari Al-Quran. Seharusnya kita jauh lebih semangat dari mereka. Gitu ya Umi ya. Nabil mau ikut?
Enggak. Oke. Udah siap semua buka videonya. Ini ada 2 slide ya, atau 2 bagian. Nah, kita bergaya di 2 bagian itu ya. Nggak tahu teman-teman di bagian pertama atau bagian kedua fotonya. Nanti saya kirim di grup. Oke, siap semua? Gayanya bebas ya. Senyum adalah ibadah, sunnah ya, boleh tersenyum. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekarang yang bagian kedua masih ditahan senyumnya ya. 1, 2, 3. Baik, ini akan terima kasih banyak. Fotonya nanti akan kirim di grup. Ini sudah di recording, bisa live on YouTube. Ustadz Rino bisa lihat, nanti saya convert. Besok insya Allah saya bagiin videonya, video YouTube-nya. Mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama, jadi bekal kita diulang-ulang dan belajar juga teknik subaca yang disampaikan Umi. Semoga kita doakan dengan setulus hati kita semua. Semoga Umi sehat selalu, sukses selalu, dan dilindungi serta dipermudah diri dan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, grupnya apa ya Coach Sakti? Ya nanti yang belum masuk grup nanti bisa japri Sakti, udah tahu ya nomor Sakti ya. 0812 8328 8353. Saya punya grup namanya Talk Show Kak Sakti. Udah ada 5 grupnya, udah kalau udah masuk satu udah nggak usah masuk ke grup yang lain. Insya Allah kalau nggak ada halangan itu tiap Kamis kita akan talk show Kak Sakti dengan alumni-alumni Sekolah Tenda dan Motivator Indonesia. Itu saja, saya tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata Umi yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati semua. Baik, terima kasih. Pamit ya.